itu sejalan dengan para nabi. Tapi sayang, maknanya terbalik. Saya juga kadang bingung loh. Saya kan, Bang Rostrum juga sebenarnya, saya punya prinsip iman, punya dogma, nggak bisa diganggu gugat. Tapi saya tahu, Bang Alif tuh bener kok yang dibilang kan gitu. Gitu Bang. Om Alif. Iya Dek. Iya, Aku Tante. mau ceritain Tuhanku. Soalnya kan aku cuma taunya cerita aja ya. Jadi ya aku bilangnya cerita. Gitu. Ya. Mau dengar? Kira-kira durasinya berapa lama? Sejam aja. Nggak banyak. Mau kan? Tahu aja Om Alif bisa memahami. Nggak apa-apa sejam, tapi dibagi seminggu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau dibagi 7 hari berarti 50 menit, 60 menit dibagi 7, 6 bagi 7 berapa sih? Sekitar. IQ-nya Om Alif berapa sih? Iya, udahlah, dengar aja ceritaku ya. Cuman bercerita aja, aku cuman 1 jam aja. Nggak apa-apa, maukah dengar Tuhanku? Iya tadi setuju 1 minggu dibagi seminggu, berarti kurang lebih kisaran 8 sampai 10 menit. 10 menit. Ya nggak bisa lah, panjang kali. Sebentar dulu. 10 menit. 10 menit ini durasi live 1 jam. Artinya 10 menit pertama ini dibagi 1 jam, kurang lebih sampaikan dulu 2 menit. Silakan. Nggak bisa lah, kayak manapun. Om Alif dari tadi bercakap udah hampir 1 jam lebih. Sekarang ganti aku ceritakan. Nah, kalau dicerita Tuhanku tuh ya Bang, itu ceritanya Om, ceritanya tuh kayak gini Om. Ada yang bilang kalau Yesus itu ya apa ya? Ya Allah gitu. Bapak Allah gitu. Nah, jadi kalau emang mempercayai Tuhan Yesus itu Tuhan, ya kamu akan selamat. Seperti itu. Karena apa? Karena itu tujuannya buat keselamatan kita sendiri. Ada yang bilang kayak gitu. Paham tak? Paham lah, Om. Kalau cerita ini saya paham ribuan tahun. Puji Tuhan. Iya, ribuan tahun yang lalu ada kisahnya yang mirip seperti yang Anda ceritakan. Ada. Karena dongeng kisah seperti ini, saya bantu dalil ya, Dek ya. Itu kan barusan sebuah cerita. Iya, cerita itu. Sebuah cerita. Cerita itu kan nggak pakai landasan ayat. Nah, saya paham kisah ini, kisahnya seperti ada ribuan tahun yang lalu, saya bantu pakai dalil. Contoh di mana di KPR 14 nomor 11 cerita seperti itu sudah ada, bahwa memang Theos turun ke bumi dalam rupa manusia. Ada tuh. Jadi yang turun ke bumi ini juga disebut sebagai Theos. Nah, itu cerita rakyat siapa? Cerita bangsa mana? Itu cerita bangsa Yunani. Memang sudah ada ribuan tahun, bahkan ratusan tahun sebelum Yesus ada, tentang Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah ada. Makanya saya sangat paham. Kayaknya sebelum adik lahir, saya udah paham cerita ini. Udah paham. Gitu. Jadi ceritamu itu mengingatkan saya dengan kisah ada dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia. Dalilnya di mana? Di kitab Anda. Kisah 14 nomor 11 gitu. Di mana di situ dijelaskan ternyata hal-hal yang Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah beredar kisahnya, ceritanya, dongengnya, narasinya. Iya, makanya karena aku udah bilang tadi sebelum adik lahir aku udah tahu itu. Jadi ceritamu itu sudah diceritakan dulu oleh bangsa Yunani itu. Terus kenapa Om tidak menyatakan kalau Yesus itu hanya
pesuruh Tuhan, pesuruh Allah gitu. Buat menyampaikan firman kayak gitu. Itu gimana ceritanya? Oh, Bisa kenapa dijelaskan kah? saya tidak ceritakan gitu ya? Kembali Gitu. lagi, boleh nggak saya pakai dalil? Ya, Oke, saya pakai dalil, saya bukain ya. Kenapa saya tidak ceritakan sama adik? Adik ini tinggal di mana? ya nggak usah tahu lah. Enggak. Kenapa? Langsung bercakap aja. Bukan. Maksudnya gini loh. Apakah tinggal di Indonesia Ya atau di Indonesia lah, Malaysia? Indonesia. Oke, baik. Karena adiknya tinggal di Indonesia, maka saya ceritakannya itu bukan sama orang Indonesia. Kenapa? Begini bunyi ayatnya. Itu kan tadi kan sebagai utusan ya, sebagai bentuk mujizatnya nih. Kitab Kisah 2 nomor 22 dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Hai orang-orang Israel, yang bukan orang Israel tidak hai." Ya kan? Ngapain saya ceritain sama yang bukan orang Israel? Anda bilang tinggal di Indonesia. Sementara kitabnya memberitahukan kepada orang-orang Israel. Bunyinya apa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus, seperti di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Lah, kitab Anda pengumumannya untuk orang Israel, makanya aku nggak ceritain sama kau orang Indonesia. Gitu. Kecuali kisah mitologi Yunani, nggak apa-apa. Karena kan itu di luar orang Israel. Aku ke roomnya Jackson dulu ya. Terima kasih. Kenapa? Kau kan cerita, aku bantu dalil. Kenapa jadi kau yang pengen pergi? Katanya mau 1 jam. Oh, dipegang sama Jackson sekarang. Ya, kita sambut dulu sebelah Ustaz Arif. Bro Admin, gimana kabar? Selamat malam Kang Dito, Bang Ya, Ali, malam. Bang Rostrum, Bang Fandi. Selamat malam. Luar biasa. Bro, Tema malam ini aku ngikutin dari tadi kok. ya bro, kita semuanya lagi open cam loh. Kamu nggak mau? Ini berat ini berat ini. Loh, kenapa ada apa? Ya, Enggak sekali-sekali apa-apa. lah, Silakan, saudara. Sekali-sekali. Bang Bro Admin ini Admin. kan tidak pernah, Bro Admin. beliau ini kan tidak Gimana, pernah Bang? menghujat. Sekali-sekali. Bro Admin, saya yang hamba Allah aja berani open cam. Masa kamu anak tewas gak berani? Lah itu masalahnya. Anak Teo soalnya. Itulah, anak tewas harus lebih berani daripada hamba tewas. Loh enggak, yang berani itu anak Allah. Mau main Ya, salah, aku kan anak Teos. Jadi nggak berani. Ya wis lah, harapmu lah, monggo lah. Iya. Tadi sampai di mana itu Bang Rostrum? Aku masih ngikutin ini. Yang mana, Bang Admin? Yang mana? Yang tadi Bang Alif bilang bahwa Yesus ini hanya jalan begitu. Dan bukan tujuan. Saya kasih satu analogi ya. Ini analogi yang saya biasa gunakan sama Major. Jadi ceritanya, ketika saya dan Bro Admin pergi ke warung makan, mau makan bakso nih ya. Bro Admin, yuk, jalan yuk. Kemana bang? Makan bakso kita yuk. Ayo, jalanlah kita berdua. Sampailah ke warung rumah makan bakso itu. Kita pesan bakso. Ini di dalam Yohanes 14:6 ya. Bang Admin pesan bakso 1 mangkok, saya pesan satu mangkok. Saya makan baksonya. Sementara Bro Admin makan mangkoknya. Karena yang disembah jalannya bukan tujuannya, yaitu Bapak. Gitu bang. Berpikir. Ya. Gimana Ya, bro, menurut Bang Admin? monggo bro. Gimana menurutnya coba tanggapannya? Ya enggak, memang kan selama ini kan kalau sebagai orang Kristen kan kita ikutin klaim yang sudah
sering disampaikan ya, bahwa dikatakan Yesus adalah jalan, ya sudah, artinya tidak ada cara lain selain mengikuti Yesus begitu. Berarti nabi-nabi sebelumnya ini, Nabi Musa berarti tidak berhasil ya? Bukan jalan ya dia? Tidak. Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya ini gagal semua berarti gitu? Nabi sebelumnya, kalau dari sudut pandang Kristen, nabi-nabi sebelumnya itu berbicara tentang Mesias, masa depannya, tentang Yesusnya yang akan datang. Kalau setelah Yesus datang, para rasul, maksudnya murid-murid, termasuk murid ring 1, ring 2, termasuk Paulus, memberitakan tentang Yesus. Jadi fokusnya tetap di Yesus. Lanjut Ustaz Alif. Gitu, itu kalau diajarin di gereja ya gitu. Enggak, saya mau agak sedikit maju, nanti Bro Admin boleh ikut ya, Bang Rostum juga saya bantu temukan data. Gini loh, nubuatan Yesus gitu. Ya contoh yang membahas tentang di mana? Aduh, bentar aku agak salah dulu. Gini, Yohanes 16:13 itu bahwa di antaranya itu kan satu yang akan datang, penghibur, roh kebenaran itu kan satu, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dia akan memberitakan segala sesuatu, ya kan? Dan dia akan mengabarkan hal-hal yang akan datang. Itu nubuatan Yesus loh ya, nubuatan Yesus. Kalau Bro Admin dan Bang Rostum memang Yesus lover, pecinta Yesus, benar-benar mendengarkan ucapan Yesus, bantu saya temukan siapa sosok ini. Pertama, ketika dia berkata bukan dari dirinya sendiri, namun berdasarkan apa yang didengar dari Tuhan, dan orang itu mengabarkan hal-hal yang akan datang. Ketika dia menyampaikan hal yang akan datang, itu secara logika, secara sains, secara ilmu pengetahuan, itu memang diterima faktanya. Nah, saya minta bantu kalian yang memang cinta terhadap Yesus, temukan sosok itu, siapakah dia? Kalau siapa berarti kan menunjuk ke manusia ya, itu enggak ada sih Bang. Kalau dalam iman Kristen bahwa kebenaran ini bukan manusia. Kan seorang penolong yang lain. Iya, memang diksinya menggunakan kata seorang. Oke. Kalau begitu berarti pernyataan Yesus ini tidak bisa dibuktikan. Begini, di situ memang menggunakan kata seorang, tetapi atribut yang lain mengatakan yang akan tinggal di dalam kamu. Bagaimana caranya orang tinggal di dalam orang itu? Itu kan nanti berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan. Kalam Tuhan itu bisa tinggal di dalam hati seseorang. Kalau pengajarannya mungkin pengajaran kan dia bukan seorang. Iya, iya, makanya enggak oke lah. Sekarang jangan lebih jauh dulu. Saya perlu mungkin Bang Rostum kan yang secara data juga beliau sangat bagus. Bantu temukan teka-teki dari Yesus itu, pembuktiannya ini udah 2000 tahun masalahnya, udah 2000 tahun. Soalnya keburu episode Yesus datang lagi, kata Yesus, gue itu ngasih teka-teki kemarin, kalian kenapa nggak ada yang tahu? Sampai Yesus datang lagi kan repot. Nah, sebelum Yesus datang, cepetan kita cari tahu siapa ini, gitu loh. Jangan sampai Yesus udah datang, kalian belum tahu jawabannya. Ya habis kalau Yesus sudah datang, udah nggak ada lagi kesempatan, habis. Kalau agak berat, ya kita bahas ini dulu lah, dua Kristus nih. Kalau agak berat, nggak apa-apa, santai aja di Komal Muslim. Silakan Bang Rostum. Kalau aku sih lebih ke atributnya ya. Kenapa tidak disebut seorang manusia? Karena ada atribut-atribut yang lain. Gini Bang, Ya, seperti yang tadi Bro Admin, oke baik. Gini, ini saya tidak akan masuk ke Al-Quran dulu ya. Ini kita ambil pemahaman kata yang digunakan di beberapa tempat dalam perspektif Bible dulu.
Contoh, roh, kata roh ya, roh kebenaran, roh. Bisa merujuk kepada nabi, bisa juga merujuk kepada firman Tuhan kan? Bisa juga merujuk kepada nabi. Bisa tuh. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dia akan menyampaikan firman Tuhan. Sebab Tuhan akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yohanes 3:34 kan? Mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Menyampaikan firman Tuhan. 1 Yohanes 4 nomor 4. Anak-anakku yang terkasih. Inilah saatnya, saya baca aja ya. Bahwa ujilah roh-roh itu. Roh itu suruh diuji. Ternyata bukan roh manusia, tapi ajaran. Firman Tuhan maksudnya. Pemahaman gitu loh. Itu juga bagian dari firman Tuhan. Ada juga menguji sebagai para nabi. Merujuk kepada nabi gitu loh. Nah maksudnya pemahamannya itu banyak, kata roh itu bisa merujuk kepada nabi-nabi. Contohnya karena banyak nabi-nabi palsu. Ujilah roh-roh itu. Apakah itu benar dari Tuhan atau bukan? Berarti nabi yang membawa firman Tuhan, yang lalu mengajarkan, ujilah roh itu. Kan gitu. Jadi kalimat roh atau roh kebenaran juga bisa merujuk kepada satu ajaran atau firman Tuhan atau sosok yang membawanya. Tidak harus dikatakan bahwa roh yang metafisik yang tidak terlihat kayak gitu loh, bro. Jadi itu berdasarkan narasi kitab Anda juga. Anda setuju? Karena contoh, saya ambil satu poin-poin persamaan dalam pemahaman ya kalimat. Al-Quran surah 42 ayat 52. Bunyi ayatnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ar-ruh. Maksudnya firman Tuhan. Ar-ruh yang maknanya firman Tuhan diwahyukan oleh Allah kepada nabi kami yang sebelumnya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, apa itu kebenaran, kan gitu. Itu ar-ruh namanya, sebagai firman Tuhan. Ar-ruh yang firman Tuhan juga apa? Alladzi nazala ala qalbika, diturunkan ke dalam hatimu, diberikan. Roh itu, firman Tuhan itu diletakkan di dalam hati. Maksudnya ya diterima, lalu diamalkan dalam diri, diajarkan juga kepada orang lain. Jadi kita memahaminya jangan sempit gitu loh, memahaminya. Lihat kalimatnya. Masalahnya gini Bang, bukan kita mau bermaksud sempit, enggak, cuma kan kita ikutin apa yang misalnya nih, karena roh kebenaran itu tertulis di dalam Alkitab, maka kita pakai sudut pandangnya Alkitab, kan begitu. Loh iya, saya kan tadi sudah jelaskan. Jadi, sudut pandang Bible, roh itu juga tidak harus tentang roh, tapi juga nabi-nabi juga dibilang roh. Nabi yang menerima firman juga dikatakan Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. 1 Yohanes 4 nomor 1 Anda baca. Nabi-nabi sudah diuji, dikatakan sebagai roh, ujilah roh-roh itu. Siapa yang diuji? Tentu ajarannya kan. Tapi ke para nabi ujinya, dikatakan juga sebagai roh. Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus oleh Tuhan, dia akan menyampaikan firman Tuhan karena Tuhan mengaruniakan rohnya. Oke, kalau kita baca ininya aja gimana? Kita baca ayatnya aja gimana? Gini, maksudku apakah hanya ayat 16 saja? Apakah ayat 17-nya juga diakui begitu loh? Misal begini ya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Ia ini berarti kan yang dimaksud itu seorang penolong itu menyertai kamu selama-lamanya. Karena selama-lamanya ini nggak mungkin dong ada seorang yang hidup selama-lamanya. Itu Yohanes 14 mungkin, ya? Itu Yohanes 14 ya? 14:6 ya. Oke. Kan ini bicara penolong ya, yang dimaksudkan ini Yohanes 14 nomor 16 sampai 17. Oke. Coba. Jadi di situ dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau seandainya itu merujuk kepada manusia karena diksi atau katanya yang digunakan itu kata seorang, akan ada seorangnya. Kalau
akan memberikan kepadamu penolong yang lain, nggak pakai kata seorang, mungkin bisa lah. Bang, Kita semakin kuat ya, tapi karena ada kata seorang. Bang Bro Admin, tadi penggunaan kata roh itu bisa merujuk kepada firman Tuhan, ya kan? Merujuk kepada orang yang menyampaikan firman Tuhan. Aku belum nangkep yang roh menunjuk kepada orang sih, aku belum nangkep. 1 Yohanes 4 itu suruh diuji roh-roh itu. Ujilah roh-roh itu. Yang diuji itu orang atau bukan? Coba. 1. Dari tadi aku udah bolak-balik jelasin ngomong. Aku pastikan lagi nih ayatnya nih. Gelasku ini bukan semprong, ini mau tak gigit ini. 1 Yohanes berapa tadi, Bang? 1 Yohanes 4 nomor 1. Jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Betul, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, indikasinya roh itu merujuk kepada nabi atau bukan? Iya, ini kalimat akhirnya nabi kok. Kata-kata akhirnya. Tepuk kaki, itulah maksudnya kataku. Jadi pemahaminya itu jangan sempit, bisa merujuk kepada nabi, merujuk juga kepada firman Tuhan. Karena gini loh, ketika jiwa seseorang mati, Tuhan sampaikan firman Tuhan sebagai penyegar jiwa seorang, jiwanya jadi hidup. Makanya dinamai sebagai ar-ruh firman Tuhan itu. Seperti itu abangku. Ya, jadi poin pertama tadi itu sudah jelas. Begini, berarti aku masih mencerna ya, apakah yang disebut roh itu nabinya atau pengajarannya atau apanya nih? Kan saya bersifat bilang apa nih berarti? Maknanya itu banyak, jangan dipersempit. Yohanes 3 nomor 34 juga, karena Tuhan akan mencurahkan rohnya dengan tidak terbatas. Kepada siapa? Kepada para nabi. Berarti kan itu ajarannya itu. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dia akan menyampaikan firman Tuhan. Sebab Tuhan akan mengaruniakan ruhnya dengan tidak terbatas. Kan gitu. Tuhan akan mengaruniakan ruhnya dengan tidak terbatas. Orang itu menyampaikan firman Tuhan, diberikan ruhnya tidak terbatas. Berarti kan dia menjawab tuh firman Tuhan juga. Maksudnya poinnya adalah begini loh. Kata roh itu nanti merujuk kepada yang menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang roh itu di dalam hati orang tersebut. Itu pemahamannya. Makanya tadi yang 1 Yohanes 4 nomor 1, ketika kalimat ujilah roh-roh itu ternyata merujuk kepada para nabi. Merujuk kepada nabi. Kenapa nabi bisa dikatakan ruh? Karena nabi itu menerima firman Tuhan, pengajaran. Loh, menerima firman Tuhan, maksudnya firman Tuhan ada di dalam nabi-nabi itu, dijelaskan kepada umatnya, itu harus diuji, gitu loh. Jangan persempit maknanya. Kita pahami gaya bahasanya, kalimat sebelum dan sesudahnya, dan tujuan kalimat itu. Istilah Al-Quran itu siyak sibaknya. Jadi pahami kalimatnya, dan di ranah apa itu sedang dibahas. Makanya tadi saya sampaikan, Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kan gitu, Al-Quran firman Tuhan tuh diturunkan ke dalam hati. Dan juga ala qulubil mu'minin, ada juga diberikan ke hati-hati orang yang beriman. Firman Tuhan menetap di hati orang-orang yang beriman. Setelah yang mengajarkannya itu menyampaikan. Gitu. Gini, poin ini padahal poin kepada mengabarkannya, memberitakannya, berkata bukan dari dirinya. Padahal itu tadi, ini dari awalnya aja ini belum masuk, Bro Admin. Enggak, gini loh. Masih di gerbang ini. Sebenarnya di dalam 1 Yohanes 4:1 itu memang menggunakan kata roh ya, dan roh-roh. Ini untuk menunjukkan pengaruhnya atau dari sisi ajarannya, bukan manusianya yang dituju kan.
Jadi pengajaran dari si nabi itu atau pengajaran dari manusia itu yang dimaksud dalam konteks roh ini berbeda sama roh yang ada di dalam Yohanes 14:17. Benar-benar menunjukkan sesuatu, bukan metafora atau Iya. Loh, mari kita lihat istilah mari kita lain untuk menggambarkan seperti pengajaran, Bang. Kita lihat pernyataannya kan kalimatnya begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oke? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Saya pengen tahu dulu deh, ini siapa? Menurut Bro Admin. Ya, kalau orang Kristen ya yang jelas gini-gini, karena kita bicara Kristen sama Bang Alif juga ya. Yang jelas itu bukan manusia. Ya, terus siapa? Ya, kalau kita bilangnya Roh Kudus, sesuatu yang lain. Roh Kudus. Baik, berarti gini kalimatnya ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Roh Kudus ini menerima firman. Ya, menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Kan dia memuliakan Loh, Yesus. Memuliakan bukan. Kenapa dari Yesus? Bukan dong. Kenapa jadi asumsi? Kita lihat kalimatnya. Coba. Itu pelan-pelan ya. Ayat berapa? Yohanes 16 nomor 13. Oh, yang 16 saya. Buka dulu Yohanes. Saya pelan-pelan ya. 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di mana Roh Kudus, kalau Roh Kudus mendengarkan firman Tuhan dari Bapa, berarti Roh Kudus ini otoritasnya juga di bawah level Bapa. Padahal di dalam ayat lain dikatakan menghujat Yesus diampuni, menghujat Bapa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Seolah-olah dia posisinya tertinggi karena tidak ada ampun. Tapi malah di sini posisinya dia itu cuman pendengar. Dia ngomong sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nggak masuk. Itu pertama ya. Bang. Tadi ayatnya mungkin bukan 16-15 ya? 13. Oh ya. Aku nggak hafal soalnya jadi. Ya. Ya makanya jangan surat Paulus mulu kalau dibuka di gereja. Saya bilang ucapan Yesus kali-kali dipelajari. Ucapan Yesus terus toh ya. Lah buktinya ini nggak tahu dia gimana sih? Yohanes berapa sih? Kok nggak ketemu sih? Yohanes 16.000 nomor 130. 16:13. Nah ini tadi yang ini betul-betul. Tetapi apabila ia datang itu kan tadi Roh kebenaran itu. Iya. Nah ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu hal-hal yang akan datang. Iya, gitu. Coba. Sampai detik ini, kapan Roh Kudus memberitakan hal-hal yang akan datang? Saya misal begini ya, mau perkara tentang informasi pengetahuan, sains, saya punya tantangan gini. Coba Roh Kudus yang Anda tolak dari versi Islam maksudnya kepada Nabi Muhammad itu ya, yang lebih heboh beritanya disampaikan daripada ajaran Al-Quran. Ada nggak? Maksudnya yang gimana? Kapan Roh Kudus itu datang? Penolong itu kapan? Dia kan udah dikatakan, dia akan datang, dia akan menyampaikan, dia berkata bukan dari dirinya sendiri, kan gitu.
dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Nah, coba di mana Roh Kudus mengabarkan itu? Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, terus dia itu memberitakan hal yang akan datang. Itu di mana coba? Ya, kalau orang Kristen sih pada waktu dibaptis ya kita ininya ya. Pada waktu dibaptis kita diberikan Roh Kudus yang menyertai, begitu. Kalau dari Alkitab ya paling waktu di Kisah Para Rasul. Terus Roh Kudus berkata-kata apa? Enggak, kalau dari sudut pandang Alkitab, Roh Kudusnya berkata apa? janji Yesus tentang Roh kebenaran, tentang Roh Kudus itu digenapi waktu Kisah Para Rasul itu yang ayatnya apa yang hari Pentakosta itu loh, semua orang percaya berkumpul gitu sih. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin begitu. Lidah-lidah api gitu loh. Aku lupa ayatnya, lidah-lidah api itu ayat berapa? Di Kisah Para Rasul. Penggenapannya kalau di Alkitab itu. Tapi kalau dari sisi jemaat atau gereja ya ketika baptis dicurahkan Roh Kudus. Gitu. Izin Ustaz Arif. Bro, lu udah jadi Protestan ya? Ya enggak sih. Kalau enggak lu masih ingatnya. Ntar dulu. Lu masih percaya magisterium? Jadi kalau orang Katolik ngomong gacor tentang Bible, cuman kentut, sorry ya, ini bicara fakta gitu loh. Maksudnya gimana? Tapi kalau jemaat Katolik itu kalau ngomongin Bible bullshit. Kenapa? Penyesat, kalau kita berbicara mengenai penyesat berarti ada yang disesatkan. Nah, orang yang disesatkan ini yang sulit karena mereka merasa tidak disesatkan. Justru sekarang mereka berubah status menjadi penyesat juganya dia. Kan begitu. Jadi maksudku kenapa mereka mengatakan salib ini keselamatan? Nah, sementara Yesus berkata celakalah. Nah, itulah manusia yang menyerahkan dia. Iya itulah. Denoten. Berpikirlah saudara. Kalau memang itu suatu berkat, salib itu berkat, tentunya Yesus tidak berkata celakalah si Yudas. Akan ada lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Berarti nggak nyambung iman kalian dengan Bible Anda sendiri, teman-teman. Cumi. Selamat malam. Cumi. Oke, pencet bang, ya bang. Ya, teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati. Saya yakin kalian belum paham tentang Bible kalian sendiri ya. Karena nggak ada satupun pendeta yang bisa mengalahkan Gurunda Juma ya kalau debat ya. Malahan kemarin juga ada pendeta siapa, Jamie atau siapa tuh, malah marah-marah itu. Bukannya nunjukin ajaran kasihnya. Malah ngamuk. Daeng, selamat malam, assalamualaikum. Ngamuk-ngamuk dia ya, Kang ya? Iya, sampai ngamuk-ngamuk. Aduh, parah. Kok pendeta kayak gitu? Hampir semua pendeta ya ngamuk-ngamuk kayak gitu kalau debat sama Bang Juma ini. Apalagi si MYM. Dia, gue mau saya. Aduh. Karena di pikirannya itu Kang, di pikirannya Gurunda belum ngomong, di pikirannya itu matilah kita ini, matilah kita. Jadi bawaannya stres toh. Belum diskusi udah stres. Mampuslah kita ini, terbongkar sudah ajaran kita ini. Tak bongkar tak tinting nih. Jadi dulu tapi itu kita nggak tahu. Dengan adanya perdebatan kayak gini, banyak banget yang bersahadat, yang tercerahkan gitu, Masya Allah. Di API aja udah berapa ratus itu yang bersahadat. Iya, Alhamdulillah, Insya Allah. 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 Iya, Alham
ya kan, dengan metode yang kita pakai seperti kalau digaungkan Bang Suma menang, maka banyak orang Kristen yang tidak mau nonton perdebatan saya dengan RK. Alhamdulillah, dengan digaungkan kemudian sampai ke kuping mereka bahwa Bang Suma kalah, mereka berbondong-bondong mendengarkan video perdebatan itu. Apa yang terjadi? Pesannya nyampe. Pesannya nyampe. Kan tadinya kalau Bang Suma menang, mereka nggak mau nonton video itu, karena pasti nyakitin hati mereka kan. Tapi giliran dikatakan Bang Suma kalah, mereka pada berbondong-bondong nonton videonya. Begitu selesai nonton video, apa yang muncul? Loh, menangnya di mana ya? Justru kalau menjelaskan dengar Bang Suma ini, waduh, bahaya nih. Justru yang terjadi ternyata seperti ini adanya. Dan yang menang si RK nggak pernah membantah argumentasi Bang Suma. Dan semua yang disampaikan itu kok malah benar ya. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Makanya banyak yang ngechat sama teman-teman, termasuk kepada guru-guru saya juga. Banyak temannya yang lah kok dibilang kalah Bang Suma, padahal kalau saya lihat malah dia menang itu. Karena menantu saya katanya masuk Kristen kembali. Tapi setelah mendengarkan itu, ini sudah tanya-tanya tentang Islam, masih bagaimana caranya bertobat setelah saya murtad Pak, mau kembali ini. Akhirnya teman saya itu terharu. Terima kasih Bang Suma. Setelah bertahun-tahun menantu saya, cucu saya, ini bapaknya udah mulai bertanya. Ya syukur. Jadi saya tanya, kenapa bisa? Dia nonton di layar apa gitu, layar Kristus kah atau apa gitu ya kan ya. Habis ditonton itu Bang Suma keok, nonton semangat nontonnya, didengar baik-baik, didengar baik. Malah kok yang ditemukan itu kekosongan. Yang nampak itu yang mereka rasa betul-betul kok hambar ya. Menangnya di mana? Justru yang terjadi ini kok kita diserang ini. Bang Suma ini ternyata pesannya ada di dalam video perdebatan itu, ini betul-betul cakupannya sangat daging semua dan menghantam pertahanan keyakinan mereka. Seperti itu menurut teman saya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau memang itu terjadi, ya hidayah itu milik Allah. Iya, Gurunda, mereka pasti penasaran kok sekelas Bang Juma bisa kalah sama si RK. Pasti mereka penasaran dan bertanya-tanya dan akan mencari si video-videonya. Ternyata yang didapatkan, waduh, salam dua Kristus. Karena dia kan juga kebanyakan benci tuh sama Bang Suma kan. Inilah saatnya dia kalah, kata dia. Inilah saatnya dia kalah. Tapi pas ternyata mereka tonton, ya justru goyang segoyang-goyangnya. Malas ke gereja jadinya. Malas ke gereja ini kalau sampai betul ini berarti kita nyembah si Bilisi selama ini kan gitu. Yang lucu pas si RK dimenangkan, Gurunda, pas si RK dimenangkan, itu muka si RK itu terakhir pelangap-pelongo, bingung dia. Kok bisa menang gitu kan? Pelangap-pelongo dia bukannya. Kan polos mukanya itu ya, kayak apa ya, pelawak gitu. Ikan pelangap-pelongo itu. Mulut kayak ini ikan Indosiar. Iya. Tapi alhamdulillah banyak hikmahnya setelah Gurunda dicurangi di sana, dikalahkan di sana, ya banyak yang tersadarkan akhirnya, banyak yang mualaf. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Berarti si Paulus kerjasama si Bilisis ya, karena Paulus lah yang menyebarkan ajaran si Bilisis. Gurunda, saya mau tanya. Iya Bun. Sebenarnya nggak fair ya, kalah kalau kita membenarkan yang benar. Nggak bisa begitu kan? Nggak mungkin juga kan di situ Bang Zuma bilang, oh anak Maria bukannya apa itu persoalannya kemarin. Kan kita melawan akidah kita sendiri kan berarti kan? Gini Bun. Saya rasa itu bukan kekalahan itu, kalau saya rasa. Itu kekalahan Bun. Tapi kekalahan bagi akidah mereka. Iyalah. Nah. Kita sepakat kan? Sepakat kita. Kalau itu adalah Kristus itu anak Maria. Sepakat. Ya. Berarti dengan kata lain, mereka menggugurkan keyakinan mereka bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan.
Iya, benar, benar, benar. Kan sepakat kalau yang mereka sembah itu adalah anaknya Maria. Berarti dia akui kalau mereka menyembah anak orang. Berarti bukan Tuhan yang mereka sembah. Kan gitu. Dan bukan cuma sampai di situ aja. Selain mereka punya paradigma berpikir menyembah anak orang, juga jatuh kepada kejahiliaan. Apa itu? Bukan menyembah anak manusia lagi, tapi menyembah duplikat daripada anak manusia yang hanya menggunakan gelar Kristus, yaitu Sibelisis. Itu loh. Makanya orang-orang yang paham, yang IQ-nya tinggi, itu mengatakan loh, ini kok sangat menghantam jantung pertahanan Kristen gitu loh. Ini bukan kemenangan, bukan. Ini kehancuran di pihak Kristen. Kalau dari cendekiawan, dari orang-orang intelektual mereka, orang yang gemar berpikir, sebenarnya ini bukan kemenangan RK, ini kehancuran Kristen. Dengan dia mengiyakan dan titik poinnya pada saat dia mengatakan bahwa sepakat kalau Kristus itu adalah anak Maria dan dimenangkan, sebenarnya itu adalah kekalahan mutlak bagi akidah umat Kristen. Iya, benar. Iya, itu Bun. Sementara Makanya kita bisa buktikan yang datang pada saat siapa Paulus di mana itu kan bukan anak Maria, kan bisa dibuktikan. Saya lihat Burunda kan selalu membuktikan itu bahwa iya, itu Yesus. betul. Ya. Ya Betul. udah, salam dua Kristus kalau gitu. Iya. Bagus kalau 2, kalau 5. Yang pada intinya Al-Quran benar. Ya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Itu dulu, patahkan Al-Quran saya. Kalau kalian adalah orang-orang benar, patahkan Al-Quran saya yang mengatakan yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Dalil terpapar. Yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Hayo, sementara sudah ada Kristus dari sejak lahir. Kok ini baru disalib, baru menjadi Kristus? Fatal ini, fatal. Fatal sekali. Ya, Kristen, kau nggak panas nih dia omongin seperti Lukas 2:11 kan hari ini telah lahir Kristus, Mesias atau yang diurapi, Yesus anak Daud. Berarti kalau ada lagi yang disalibkan baru dijadikan Kristus, itu palsu minjia. Itu pasti. Kan Yesus mengatakan apa, Bunda? Dari buahnya apa? Dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan kaleng-kaleng loh itu ucapan Yesus itu. Dari buah. Apa buahnya? Alamak, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya di mana? Itu loh. Itu poinnya. Kristen itu buahnya, Gurunda. Nah itu dia. Iya. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud. Jadi ya minta maaf saudara-saudara Kristen. Ya seibarat saya memberikan Anda kemenangan piala, ya. Saya serahkan piala itu yang tadinya saya pegang, saya serahkan kepada kalian, tapi isi dari piala itu bom waktu. Anda sementara happy begitu menyelesaikan kemudian tontonan video debat itu meledak, bom. Ternyata yang kita sembah ini adalah Kristus palsu. Dan RK pun mengiyakan itu dengan menyetujui bahwa Kristus yang dimaksud itu adalah anak Maria. Dia sudah mengiyakan bahwa Kristen ini penyembah Kristus palsu. Kenapa? Anak Maria manusia, yang mereka sembah bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Bom waktu itu. Bom waktu. Sayangnya kebanyakan mereka nggak menggunakan akal. Mereka hanya menggunakan doktrin dogma. Ini kan juga oleh si Paulus bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Yes, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Oh, bagus. Berarti bukan anak Maria. Terima kasih. Bukan manusia berarti bukan anak Maria.
Iya. Lalu kalau bukan anak Maria, ada berapa yang bernama Yesus Kristus? Satu anak Maria, yang satunya siapa? Yang palsu. Hai, Manrase Subaidah, Degagah harapan. Hancur. Ya, ini ada Iwan sama pencari Muslim apa Kristen. Selamat malam. Cari Kristen kayaknya. Kenapa ada Subaidah kudu? Pencari. Iwan. Apa mereka? Iwan, Muslim apa Kristen Iwan? Ngomong oi. Muslim bang. Galau. Muslim. Galau, Muslim apa Kristen galau? Kok pada turun? Nggak ada galau. Bunda Rahma itu buka WA dari Bang Handi, itu ada itu video itu. Oh iya, saya udah buka. Mau di-spill di sini. Ya, silakan Bun. Nggak usah, itu kan. Tapi kita kan nggak berhubungan sama orang itu. Kalau ada berhubungan bisa kita naikin sini kayaknya. Mu'alaf ya, Kang ini. Kan Santang, orang Amerika itu. Mu'alaf kata Bang Handi. Iya. Cuma ya kalau nggak berhubungan percuma aja. Kalau berhubungan kan bisa ngobrol enak. Atau siapa tahu dia di LA juga kan, kita bisa lagi naik begini bisa open cam. Jadi setidaknya ketika viral ini Salam Dua Kristus, mereka berusaha mencari ya, berusaha mempelajari Bibelnya. Ya kok bisa-bisanya nih Gurunda bilang seperti ini ya. Mereka mencari tahu kan. Masa sih? Bla 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 segala macam. Akhirnya apa? Mereka tercerahkan kan. Cari-cari. Kok bisa ada dua Kristus? Mereka ini terpancing untuk belajar. Iya. Sama kita kan kalau mereka bawa subhat, ada hadis begini-begini, kita cari tahu di mana ini loh. Ternyata hadisnya begini, ternyata hadisnya seperti kadang-kadang mereka itu ada satu penginjil Bun, ada satu Komal penginjil itu dia bikin sendiri loh. Jadi yang Islam ini bilang lah, ini kok Isa yang jadi Tuhan di Quran gitu loh. Ternyata bohong, begitu dicari yang bener bagus, loud and clear. Begitu dicek Bun, ternyata nggak ada kata-kata Isa di situ. Mau nggak mau kita buka Al-Quran kan, kita lihat gitu. Ya, silakan Bang Handi. Intinya saya belum pernah mendengarkan di Komal ya atau dimanapun saya murtad karena mendengarkan Edis, saya murtad mendengarkan RK, saya murtad karena mendengarkan bom-bom dan lain-lain gitu. Tapi sebaliknya banyak banget saya mualaf karena mendengarkan debat Bang Juma dan kawan-kawan. Berbanding terbalik. Apalagi topi yang terakhir ini, insya Allah banjir mualaf ke depan. Kalaupun nggak banjir mualaf, mereka nanti pada diem. Bahaya ini kalau kita diskusi. Apalagi pendeta. Jangan hadapi Bang Juma. Bahaya kamu. Bisa hancur karirmu. Itu teman-teman. Jadi resikonya itu Bang Juma. Iya Bang Handi, nanti kita ada bisnis baru Bang Handi. Kita mau produksi kacang. Kacang apa? Kacang Bogor. Kacang Dua Kristus. Coba spill aja dulu itu loh. Aduh, saya lagi minum kopi sampai jembur. Dua kelinci. Jangan ditambah-tambahin. Kacang dua kelinci. Dibuka aja, spill aja dulu itu. Siapa yang Apa bisa itu? spill itu? Itu ada video. Bunda Mila silakan. Ya, Kencangin suaranya. Itu ada 2 video Bunda. Iya, udah saya terus mau diapain? Di spill diputar biar netizen dengarkan bahwa ada bukti gitu loh. Ya Allah Tuhanku, gimana ini ya? Saya parkir dulu dah. Tunggu ya. Bunda Rahma aja. Ya Bunda Rahma, ayo. Yang ku pakai live ini karena habis akunku di HP yang satu nih di situ. Oh ya udah.
Bisa sih. Biar Bunda Mila parkir, Bun. Cepat. Jangan, beliau. Jangan udahlah. Gak usah, Bun. Apa videonya isinya? Dulu waktu si Jesslyn mualaf itu loh. Banyak kok yang mualaf itu gara mendengarkan Bang Juma gitu loh. Oh, Iya. Itu. alhamdulillah. Ya Masya diingatkan kembali netizen gitu loh. Oh, kemarin dia digosipin balik Kristen lagi. Marah-marah dia. Ngajar orangnya. Nah ini gedein Kang, suaranya gedein Kang. Kecil suaranya. Kecil banget suaranya Kang. Oh dan ini habis itu ada Bang Juma sama Bang Hadi Salebes. Nah habis itu ada satu Yonatan Nandar ya. Masih Jonathan atau Yonatan? Yonatan Nandar. Udah. Belum pernah dengar sih, lebih tepatnya saya belum pernah dengar. Saya udah tahu nih taruh apa. Udah itu intinya sih gara-gara mendengarkan Bang Juma ya Jesslyn mualaf. Nah itu. Jadi nggak ada tuh mendengarkan si bom-bom mereka murtad, nggak ada. Nggak bakalan lah, Bang Andi. Mereka cuma modal congor doang. Saya dengerin juga kadang-kadang nggak bener tuh omongan yang dijelaskan sama yang dibaca. Bisa jadi nanti muncul tapi settingan gitu. Iya. Bisa aja muncul Kayak Yusuf Manubulu. Kayak gitu, iya betul. Ya kita tes aja itu yang murtadinya, ada ilmunya nggak, bener nggak dia murtadin. Endingnya juga kalau bohong ya. Paling gara-gara mimpi katanya, mimpi itu. Ataupun kalau ada mereka yang malas ibadah, kayak siapa? Tai Ingus Puddin kan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Bang Juma, lanjut terus, gas terus. Makasih Bang. Abang itu bukan kalah, tetap menang di hati kita. Amin. Abang dah itu dikalahkan karena mengiyakan yang dibilang RK satu, yang kedua katanya menyebut dalil tanpa ditunjukkan. Padahal si RK juga membuat kesalahan yang sama, tapi tidak dihitung pelanggaran. Ini bukan pelanggaran, Koplak memang itu hostnya. Udah Bang, udah cukup. Mantap. Iya, Saya turun aja Bang Andi. Makasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Medan. Horas. Bang Juma itu menurut Super PL kalah karena mereka RK itu sepakat, RK-nya nih sepakat bahwa mereka menyembah anak manusia. Nah itu intinya. Jadi RK secara jujur mengakui dia menyembah anak manusia. Entah anak manusia yang mana ya. Nah, itu kita cek lagi. Apakah anaknya Bunda Maria atau anak orang lain yang antara mulia dan terkutuk. Kan itu poinnya di sana ya. Betul ya Bang Juma ya? Iya betul. Itu. Ya, intinya Bang Andi, RK menang bukan berarti benar. Bang Juma kalah bukan berarti kalah, bukan berarti salah. Nah itu dia. Terima kasih. Udah dijelasin Bang. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Turunnya aja Bang Andi. Makasih. Andi, makasih. Itu aja. Oke. Iya Bang. Iya Bang. Iya Bang. Diusir. Karena selama ini cuman nggak kerja gitu loh. Mertuanya udah enak dia. Numpang hidup terus gitu loh. Kerjanya cuman harapkan koin kan gitu ya. Nah, sepi penonton, nah gitu. Itulah Bang. Pak Bom pasti larinya ini.
Saya nggak menyebut nama loh. Ketawa tadi ku bilang kayak gitu kan, dia kan telepon WA tak. Dia sampaikan Ardi, saya tantang dia, jadi ku balas. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kamu itu ku bilang gara-gara sepi komalmu, mau cari koin, petantang, tenteng sana sini, habis itu senjatamu hanya terjemahan kitabnya orang Yahudi, kau comot-comot. Ketawa dia, hahaha. Nggak dibalas lagi. Dia tertawakan dirinya si Dongo itu. Ini beruntun WA-nya ke saya Bang Juma. Ayo dong, ajak lagi dong naik ke tempat saya. Iya, Bang Juma. sama gitu. WA-nya gitu juga. Oh. Sepi komalnya, kesian. Dia bilang, ayo diskusi. Saya bilang, kami diskusi. Ini rame komal kita ini. Gitu loh. Rame tiap malam kita diskusi. Kata dia, masuk dong ke komal saya. Dia bilang, gue najis ah.